people, perkenalkan saya Reni. Dalam video kali ini, saya akan berperan sebagai interviewer dalam program acara Worek TV. Nah, nanti dalam video ini kita akan belajar dan juga have fun bareng tentang tema IT dan juga teknologi. Nah, people, kemarin tuh saya sempat mendapat banyak pertanyaan nih seputar pandemi. Kayak bagaimana sih kita bisa bekerja secara online dan apa aja yang dibutuhkan. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat tema mengenai flexible cloud. Jadi, dalam Worek TV kali ini saya akan membahas tema mengenai flexible cloud in pandemic era. Nah, people, dalam video kali ini saya nggak akan sendirian, tapi saya nanti akan ditemani oleh salah seorang rekan saya dari Worek Indonesia yang bernama Kak Putri. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk sekarang kita ajak join aja Kak Putri. Nah, people, ini sudah join Kak Putri. Nah, Kak Putri ini adalah salah satu representatif tim dari Worek Indonesia. Hai Kak Putri, apa kabar nih? Thank you ya Kak sudah mau join di Worek TV. Mungkin boleh kenalan dulu ya Kak, kira-kira Kak Putri ini di Worek Indonesia sebagai apa dan biasanya apa sih yang dilakukan di Worek Indonesia? Silakan Kak. Halo semuanya, salam kenal. Thank you Reni udah ngundang saya di Worek TV. Oke, jadi saya Putri, di Worek saya sebagai Enterprise Cloud Manager dan juga memanage tim sales di Jakarta dan Surabaya. Nah, Kak Putri, kalau tadi kan sudah perkenalan, nah sekarang nggak ada salahnya kan Kak, misal kita dijelasin tentang Worek Indonesia sendiri ini perusahaan apa sebenarnya dan fokus layanannya tuh di bidang apa Kak? Oke, baik. Jadi Worek, kalau orang tahu kata-kata Worek itu kan pasti yang di pikiran tuh rack-nya ya, rak gitu. Jadi kalau di data center, server-server itu disimpan di dalam sebuah rak atau kayak lemari gitu. Nah, itu salah satu cikal bakal penamaan Worek sendiri. Nah, kata rak untuk kata raknya. Sedangkan untuk kata wow-nya itu very simple sih. Jadi kita mau datang ke customer, kita mau membaukan semua customer. Jadi kita memberikan solusi lah ke customer sampai customer tuh bilang wow ini benar-benar bisa bantu banget gitu. Itu tujuan kita sih gitu. Jadi Worek ini adalah penyedia jasa infrastruktur internet dan cloud business. Jadi core bisnisnya kita itu di hosted infrastructure as a service termasuk managed service. Oh, wow, oke, mantap, jelas banget nih Kak. Sekarang boleh ya kita langsung masuk ke tema pembahasan kita kali ini yaitu mengenai flexible cloud. Kak Putri, ini kan karena pandemi ini kita dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi dengan semua hal yang berbau digital. Nah, karena ada pembatasan sosial dan sebagainya. Nah, tapi gini Kak, imbasnya tuh kayaknya banyak orang yang mengalami perekonomian yang berat dan juga menantang. Nah, ini menurut Kak Putri ini bagaimana nih Kak? Iya, jadi pandemi kayak gini tuh kan pasti efeknya ke semua sektor ya, ke semua bisnis gitu. Jadi di awal-awal waktu pandemi ini mulai berjalan kan kita juga nggak pernah ngalamin, jadi semua industri itu kayak waspada sama pesimis gitu, ini bakalan dibawa ke arah mana gitu, maksudnya bisnis. Nah dengan berjalannya waktu, beberapa industri itu mulai bisa melihat atau lebih optimis lagi untuk melihat peluang gitu dan berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal gitu. Kayak Worek sendiri ini kan memang kita terkena dampak juga nggak lepas dari dampak tersebut, cuman kita sebagai perusahaan teknologi yang mau nggak mau terus mengikuti perkembangan perubahan ya yang ada. Jadi pandemik ini bisa jadi kesempatan besar untuk kita melakukan perubahan yang signifikan gitu. Jadi yang perlu tetap dijaga di era yang nggak tentu kayak gini tuh mungkin lebih ke satu optimis sama agility. Jadi kayak gimana kita harus bisa cepat beradaptasi, cepat mengikuti perkembangan yang ada, lebih fleksibel dan menghadapi perubahan itu nggak kaku dan nggak telat gitu. Itu salah satu mungkin bisa diterapkan di rekan-rekan semua gitu. Ya, bener banget. Karena pandemi kayak gitu benar-benar omset dan apa namanya dari perusahaan-perusahaan tuh banyak yang mengalami penurunan dan juga banyak yang sedang gulung tikar kayak gitu Kak. Iya benar. Jadi beberapa bisnis atau perusahaan itu yang dulunya offline harus dipaksa shifting ke metode-metode yang baru kayak misalkan harus online, dulunya harus ketemu sekarang nggak bisa, tatap muka secara langsung gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang terdampak, tapi dia bisa melihat kesempatan baru dan mengambil kesempatan untuk tumbuh ke kesempatan yang lebih baik gitu atau hasil yang lebih baik gitu. Nah dari 1 tahun pandemik ini berjalan kan udah 1 tahun ya Maret nanti. Beberapa channel yang dirasa sangat berpengaruh itu antara lain yang berdampak
ada positif, ada yang long term, ada yang short gitu. Kalau yang positif tuh kayak e-commerce kan dia naiknya luar biasa ya. Orang-orang di rumah semua belanja serba serba online gitu. Jadi dia dari sisi bisnis pasti akan bertumbuh gitu. Kemudian modern trade. Jadi kayak awal-awal itu orang-orang kan kayak nyetok barang di supermarket sampai demand-nya luar biasa gitu. Kalau yang sekarang lebih ke orang-orang daripada keluar jauh-jauh ke channel-channel yang terdekat kayak toko-toko yang di dekat rumah itu lebih banyak pasarnya. Yang dulu orang-orang lebih suka ke supermarket besar, itu efeknya lebih ke positif dari pandemi. Terus ada yang short medium term disruption-nya kayak misalkan street vendor, orang-orang yang jualan di pinggir jalan itu pasti terkena dampak gitu, jadi hilang karena kita kan ada pembatasan PSBB itu ya. Misalkan kita suka nongkrong tiap malam, sekarang juga dibatasin. Itu kan pasti income akan turun gitu. Juga traditional market yang biasanya orang ibu-ibu ke pasar tiap pagi, sekarang lewat orang keliling atau apa ya istilahnya, pedagang keliling gitu. Itu yang dipesan lewat WA atau lewat telepon itu lebih berkurang gitu transaksi. Apalagi kayak sekolah yang benar-benar tutup, yang sekolah di rumah, kuliah di rumah, belajar daring kayak gitu kan, transaksi di dalam sekolah atau di dalam kampus itu kan benar-benar mati ya, karena nggak ada mahasiswa, ngapain dia dijualan juga nggak mungkin. Nah, kalau kita bisa melihat opportunity itu, kesempatan atau efisiensi yang sebelumnya belum pernah dilakukan, kita bisa pindah ke fokusnya ke yang situ. Misalkan kita harus melihat ranah online yang sekarang makin banyak dipakai oleh orang gitu. Jadi online based activity itu mulai digencarkan. Kemudian accelerating business process transformation gitu. Jadi orang yang dulu work from office sekarang awal-awal kan work from home ya. Tapi sekarang kita lebih ke work from everywhere gitu. Jadi dimanapun berada gitu bisa tetap kerja gitu. Istilahnya nggak harus di rumah aja. Jadi mau sekarang kalau bosan di rumah bisa bekerja di kafe atau di tempat-tempat yang tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi misalkan di kafe pun di yang outdoor dan lain-lain gitu. Dan juga biaya networking jauh lebih murah. Kalau dulu misalkan kita harus entertain customer, ketemu customer, harus tahu waktunya dulu, ketemu di tempat mana, butuh biaya juga untuk makan, untuk minum, dan lain-lain. Kalau sekarang cukup online, cukup meeting virtual, itu lebih memotong biaya di sisi itu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari sisi positif, pandemi ini ada sisi positif asalkan kita bisa melihat opportunity tersebut gitu. Wah, cukup panjang ya. Enggak, malah menurut saya lebih jelas banget sih, lebih jelas kayak gitu. Nah, menurut Kak Putri nih dari beberapa peluang kayak tadi, tentunya ada beberapa kayak tantangan atau challenge ya Kak ya. Nah, untuk transfer ke ranah yang digital. Nah, dari peluang-peluang tadi tentunya ada sesuatu yang atau beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk pindah ke ranah digital tadi Kak? Betul. Jadi nggak hanya untuk pindah ke ranah digital sih. Jadi semua sesuatu yang kita harus mulai dari awal tuh pasti harus ada persiapan. Jadi nggak asal masuk, harus kita kalkulasi dulu gitu. Termasuk apabila kita akan shifting bisnis ke ranah digital atau gampangnya bisnis online. Dari yang saya baca-baca atau ikut seminar-seminar itu bisa disimpulin beberapa kunci sukses bisnis online, antara lain itu dari produk sendiri kita harus unik gitu, nggak sama dengan orang-orang lain. Kalau dalam satu market sama semua juga persaingan juga akan lebih ketat gitu. Kalau misalkan kita punya produk yang unik, yang berbeda, itu pasti bisa jadi benefit ke kita. Kemudian jadi modal, bisnis online nggak butuh modal, itu pasti tetap butuh modal. Nah, gimana kita bisa memanage keuangan, mengatur pos-pos keuangan itu juga perlu dipelajari. Kemudian belajar prediksi market. Jadi kalau misalkan kita hanya kita ada produk tapi kita nggak tahu segmen pasar kita kemana, nggak riset kompetitor itu harganya berapa atau produknya apa, sama nggak dengan kita, itu juga nggak akan berkembang gitu. Jadi kita harus punya waktu untuk melakukan prediksi market, riset kompetitor, market, dan detail market yang akan kita jual. Kemudian beradaptasi. Hanya masuk ke bisnis online tapi nggak dikembangkan juga saya rasa percuma. Jadi tetap harus beradaptasi, itu maksudnya kita harus tahu perkembangan, belajar platform-platform yang mayoritas digunakan oleh customer gitu. Misalkan kita pakai platform A ternyata banyak user nggak pakai itu, ya percuma ya. Maksudnya kita
salah pasar gitu. Misalkan orang yang sekarang sering ke, saya sebut Tokopedia atau Shopee gitu, kita jualan di platform yang lain, ya nggak akan dapat demand-nya gitu. Jadi harus benar-benar update tentang perkembangan dan mengikuti gitu. Yang terakhir adalah dari sisi ownernya sendiri, dari sisi kita sendiri, kita harus tetap optimis gitu, punya motivasi yang kuat. Jadi jangan hanya di awal aja semangat, tapi waktu perjalanan males belajar, susah sedikit langsung nyerah, itu kalau bisa sih dihindari gitu. Nah, kalau masalah dari persiapan dari sisi produk ya produknya sendiri, yang perlu diperhatiin tuh produknya itu kita apa, physical good kah atau jasa, karena jenis produk kan berbeda ya, kayak di Worek ini lebih ke jasa, berarti treatmentnya juga harus berbeda. Kalau misalkan berupa physical good, misalkan kayak penjualan makanan dan lain-lain, itu treatmentnya juga harus berbeda. Kita bisa mengarah ke sisi apa, website kah atau teknologi apa yang bisa kita pakai untuk jualan online. Terus juga jangan terlalu kompleks untuk di awal. Di awal kita udah mikir yang ribet-ribet pun menurut saya percuma gitu. Jadi harus diatur strategi awal-awal, start small dulu nggak masalah. Kita kan nggak pernah tahu pasar kita waktu kita launching suatu produk itu kayak gimana. Kalau kita setnya udah gede banget, over resource gitu, buang-buang duit. Jadi kita harus tahu kapan memulai, kapan harus rehat sebentar, kapan harus di scale lagi gitu. Jadi kalau bisa sih start small dulu aja gitu. Kedua poin di atas itu bisa didukung dengan infrastruktur IT untuk memulainya gitu. Oke. Jadi salah satu kunci utamanya tadi berarti infrastruktur IT ya Kak ya? Kalau di dunia online. Ya. Oke. Nah, tapi dari untuk menyiapkan infrastruktur IT sendiri yang memadai, Kak, kan juga gimana ya, agak susah dan juga tentunya pricey ya Kak ya. Nah, ini mungkin dari Kak Putri atau dari sisi Worek sendiri mungkin ada solusi kayak gitu Kak? Iya. Kalau bicara tentang teknologi ya, teknologi saat ini dengan teknologi 10 tahun kemarin pasti berbeda, dari sisi produk dan harga pun pasti berbeda gitu. Jadi kalau kita bilang sekarang itu susah, mahal, ribet, kayaknya dari kitanya aja yang kurang explore lebih jauh tentang produk-produk di pasaran gitu. Di luar pun sangat banyak opsi-opsi produk atau pilihan-pilihan produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing person atau individu gitu. Apalagi kita sekarang tuh di era 4.0 di mana menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jadi udah istilahnya udah sangat maju dan sangat canggih gitu. Jadi semua informasi, mau cari informasi apapun harusnya ada di internet gitu. Nah, ini merupakan tren otomatisasi atau pertukaran data dalam teknologi manufacture. Jadi perusahaan-perusahaan yang kayak pabrik atau manufacturer itu sudah harus menerapkan teknologi ini untuk memudahkan atau untuk untuk proses yang lebih mudah. Nah, di dunia IT pun untuk memulai sesuatu itu cukup mudah, instan, dan banyak yang tersedia gitu di pasaran. Termasuk membangun infrastruktur untuk menunjang bisnis-bisnis rekan-rekan semua gitu yang akan kita lakukan, baik pemula, medium, atau yang sudah berjalan tapi masih setengah-setengah, ataupun yang sudah advance atau yang sudah lama berkecimpung di dunia online gitu. Misalkan kayak para UKM sudah ada produk, sudah ada target pasar juga, tapi belum ada media, belum punya website, belum masuk ke sosial media, belum punya hosting, belum punya domain, itu kan ranahnya infrastruktur yang harus disiapkan. Kalau di startup juga, startup itu kan dia punya ide yang bagus, punya tim, tapi belum punya infrastruktur. Nah, itu kayak gitu, infrastruktur kayak gitu bisa dicari atau bisa di-provide oleh provider-provider penyedia layanan infrastruktur seperti Worek. Keren nih Kak, berarti kalau dengan Worek kita juga nggak perlu memikirkan soal hal-hal teknis ya Kak, seperti kayak monitoring, support, dan sebagainya, karena udah di-handle sama tim IT expertnya dari Worek Indonesia. Nah, dari Worek sendiri Kak, apakah ada contoh bisnis atau dari klien yang sukses memakai layanan dari Worek Cloud tadi Kak Putri? Betul. Jadi kalau yang tadi disebutkan oleh Reni sebelumnya ya, jadi misalkan kayak nggak perlu ribet masalah manage, masalah tete benge untuk servernya, benar. Jadi seperti yang founder kami itu sering tekankan ke kami, kita harus bisa membawakan customer gitu. Jadi salah satunya dengan menyediakan segala kebutuhan IT atau istilahnya one stop solution gitu. Butuh infra kita ada,
butuh manage pun kita ada gitu, bantuan teknis kapanpun bisa kita sediakan gitu. Agen atau sales support yang responsif kapanpun itu bisa membantu mempermudah proses dari sisi user sendiri gitu. Nah, kalau untuk klien, testimoni klien ya yang menggunakan produk kita, sebenarnya kalau yang cocok untuk kasus ini sih, ada beberapa klien yang dulunya masih konvensional, masih kayak semua serba fisik, kayak berkas masih ada fisik, masih ditaruh di gudang. Kalau misalkan cari data harus masuk ke gudang dulu, cari satu-satu, butuh waktu yang lama, resiko untuk data itu hilang, rusak, kebakaran, banjir itu masih ada. Setelah kita kasih penjelasan benefitnya cloud kayak gimana, benefitnya migrasi atau perpindahan ke digital itu seperti apa, akhirnya dia mau dan lebih bisa memfokuskan biaya-biaya ke ranah-ranah yang lain gitu. Jadi dia nggak hanya fokus ke masalah penyimpanan data, beli server dan lain-lain. Dia udah memfokuskan untuk pengembangan dari bisnisnya utamanya gitu. Jadi migrasi ke cloud itu benefitnya lebih ke reliable, cost efisien juga aman gitu. Oke, mantap nih Kak, tentang layanan cloud ini kayaknya keren banget ya. Jadi bisa banget memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi ada nggak sih Kak, mungkin kekurangan dari cloud yang mungkin dari Worek sendiri punya solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke, jadi kalau bicara tentang produk itu kan pasti ada kayak plus atau minusnya gitu. Jadi nggak produk benar-benar 100% ada benefit juga kayaknya susah gitu, pasti ada plus sama minusnya. Nah, semua yang serba otomatis, serba digital atau semua kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pun tak luput gitu dari masalah kendala atau kekurangan. Salah satunya pasti bergantung pada internet. Kalau semua shifting ke online, kalau nggak ada internet juga percuma, nggak akan bisa diakses kan. Berarti harus ada internet itu satu. Kita juga harus teliti memilih vendor atau penyedia layanan gitu. Apakah terpercayakah? Apakah data kita aman di situ? Apakah data kita tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain? Misalkan kayak kebocoran data dan lain-lain kan harus teliti ya. Karena informasi perusahaan itu sangat sensitif gitu. Kemudian juga keamanan data di luar itu yang sekarang makin rawan dengan adanya hacker, phishing, malware gitu yang bisa merusak data, menghilangkan data, istilahnya mengacaukan data yang udah kita simpen gitu. Nah, itu salah satu ya beberapa kelemahan atau kendala yang dihadapi oleh klien-klien yang menggunakan layanan cloud atau shifting ke online atau digital. Tapi itu ada kendala, pasti kita juga ada preventif atau pencegahan gitu. Jadi kita nggak diem-diem aja, jangan khawatir. Semua kendala di atas itu pihak provider pasti aktif untuk memberikan pencegahan atau solusi agar kendala di atas itu diminimalis atau nggak akan terjadi gitu. Misalkan kayak kalau di Worek itu ada produk namanya Cloud Raya. Dia ini produk public cloud yang tagline-nya itu safe gitu. S-nya itu secure, A-nya itu accessible, F-nya itu fleksibel, sama E-nya itu efisien gitu. Jadi semua yang dibutuhkan customer bisa langsung kita berikan dan aman gitu sih. Bisa tenang gitulah customer pakai itu lebih tenang gitu. Gini Kak, menyinggung soal keamanan data yang tadi Kak Putri sebutkan nih. Nah, menurut Kak Putri, apa sih yang biasanya harus dipersiapkan orang yang baru akan memulai backup? Misalkan apa saja yang perlu kayak dipersiapkan, terus bagaimana sih cara kerjanya Kak? Apakah susah dan apakah mungkin bisa membantu build atau layanan ini dari Worek tuh lebih ke self service gitu Kak? Untuk backupnya ya maksudnya ini? Iya. Oke, jadi kalau balik lagi ke semua hal yang mau kita coba itu mindset dari kita itu harus positif dulu gitu. Mau nyoba ya harus berani coba dulu. Sama kayak misalkan kita mau backup, kalau takut duluan juga akhirnya maju mundur untuk mencoba gitu. Jadi jangan dibayangin yang susah-susah dulu, coba aja dulu. Nah, kalau masalah backup sendiri sebenarnya metode, jenis, cara yang bisa diterapkan di backup itu sangat banyak. Balik lagi tergantung objektif masing-masing customer. Apakah benar-benar data ini harus
di store di beberapa tempat kah, sangat penting hingga satu backup aja nggak cukup gitu, harus pakai metode 321 kah, FYI aja metode 321 ini kayak metode yang paling aman dari metode backup, jadi dia setidaknya ada 3 salinan data dari total data yang disimpan gitu. Jadi misalkan satu data hilang masih ada 2 data backup lagi, 2 data hilang masih ada backup ulang lagi gitu. Jadi sangat aman gitu. Tapi kan untuk metode kayak gini nggak semua orang butuh dan pasti akan membutuhkan resource yang sangat besar gitu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan customer. Nah, kalau untuk resiko penyimpanan data sih memang di mana-mana ada ya, mau kita taruh di lokasi manapun, di cloud, di on-premise itu pasti ada resikonya sendiri. Namun di cloud sendiri sih bukan implementasi teori atau teknologinya yang baru, tapi di mana perkembangan dan penyempurnaannya sudah dilakukan gitu. Jadi kita preventif dari data itu kita encrypt, terus di save di tempat, di store di server-server yang memiliki keamanan yang tinggi gitu, terus aksesnya juga nggak sembarangan, hanya user tertentu yang bisa akses, pakai VPN yang lebih secure gitu. Jadi memang cloud ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup memadai untuk menghilangkan worries-nya orang yang akan pakai gitulah. Oke, wah mantap banget nih ya. Jadi Wapipal keren nih. Jadi nggak harus khawatir lagi sama data keamanan data karena kita udah bisa langsung backup aja datanya kayak gitu. Nah, bagaimana nih kita masih mau apa? Pengen lanjut lagi nih Kak, pertanyaan seputar backup dan cloud ini sebenarnya masih banyak banget. Tapi mohon maaf banget karena keterbatasan waktu. Mohon maaf ya Kak, jadi bincang-bincang teknologi kali ini harus kita akhiri sampai di sini dulu. Nah, terima kasih sekali Mbak Putri udah mau join di video kali ini. Nah, tapi mungkin sebelumnya gini Kak, mungkin dari Kak Putri ada yang mau disampaikan ke teman-teman Wapipal, mungkin tips atau apa yang bisa menginspirasi Wapipal sekalian. Silakan Kak. Oke. Jadi mungkin dari penjelasan yang sedikit saya sampaikan tadi, semoga bisa memberikan insight atau info-info terbaru ya, maksudnya bisa bermanfaat gitu bagi rekan-rekan semua. Nah, untuk tipsnya mungkin lebih ke teknologi ini kan akan terus berkembang ya, jadi nggak istilahnya nggak ada matinya gitu. Nah, kalau kita nggak mengikuti, nggak update itu sayang sekali gitu, karena di luaran tuh banyak sekali informasi yang bisa memudahkan hidup kita menjadi lebih efisien dan lebih baik gitu. Salah satunya ya backup itu. Jadi jangan istilahnya kayak sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan tunggu hilang dulu untuk melakukan backup. Jadi backup sekarang sebelum data Anda kenapa-kenapa gitu. Jadi do it now. Oke, mantap, keren banget nih. Oke, terima kasih sekali lagi ya Mbak Putri untuk kesediaannya join. Thank you ya Kak udah join. Stay safe and stay healthy ya Kak. Ya, sama-sama Ren. Thank you. Bye. Nah, people, bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar IT atau teknologi, bisa banget langsung aja DM ke Instagram @worekindonesia. Dan jangan khawatir, nanti dari sana akan kita arahkan ke tim-tim IT expert untuk menjawab pertanyaannya. Atau bisa juga pertanyaan kita bahas di next video kita berikutnya. Nah, people, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Worek Indonesia dan aktifkan tombol notifikasi. Jadi misalkan kita upload video baru, bisa langsung gercep nih nonton. Nah, people, jangan lupa juga untuk follow Instagram @worekindonesia dan live @worek dan dapatkan update berita terbaru seputar IT di sana. Dan people, misalkan kalian juga ingin lebih tahu lebih detail mengenai layanan ataupun produk-produk dari Worek, boleh banget langsung aja ke website kita di www.worek.co.id. Atau mungkin tertarik ingin baca-baca artikel seputar teknologi, juga bisa ke blog.worek.co.id. Nah, people, jangan lupa tunggu video-video kita berikutnya ya. Thank you for watching dan salam teknologi.